Hai, selamat pagi. Nama saya Dini Indrayani dari kelas 11 Kimia Listrik SMK Pegritika Malang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemanasan global dan efek samping rumah kaca. Mari kita simak video berikut ini. Pemanasan global. Kalian semua pasti pernah mendengarkan istilah global warming. Jadi, pemanasan global atau global warming adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi secara menyeluruh. Pemanasan global juga bisa diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh, ditandai dengan es di kutub yang mencair dan temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah sebuah proses alami di mana panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Proses ini menyebabkan permukaan bumi hangat dan memperkenankan bumi untuk dijadikan tempat tinggal yang nyaman bagi makhluk hidup. Tanpa fenomena ini, temperatur bumi akan terasa sangat dingin sekali. Penyebab pemanasan global. Efek yang pertama, penggunaan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil merupakan penyebab utama peningkatan rumah kaca karbon dioksida. Penggunaan bahan bakar fosil memproduksi hampir sepertiga karbon dioksida di udara, dan juga gas lainnya seperti metana, nitrogen oksida, karbon monoksida. Umumnya, bahan bakar fosil digunakan sebagai sumber energi, pembangkit tenaga listrik, dan kendaraan bermotor. Yang kedua, penebangan hutan. Penyebab kedua terbesar dari efek rumah kaca karbon dioksida adalah penebangan dan pembakaran hutan. Saat hutan dibakar secara besar-besaran, terbentuk gas sampingan berupa karbon dioksida. Efek yang ketiga, industri pertanian. Tidak jarang, industri pertanian menggunakan pupuk non-organik untuk mempercepat proses penyuburan tanah. Namun, proses ini mengubah unsur nitrogen menjadi dinitrogen oksida. Yang keempat, industri peternakan. Peternakan sapi, kambing, kuda, dan hewan ternak lainnya memproduksi gas rumah kaca metana. Gas ini dihasilkan dari fermentasi enterik makanan oleh bakteri yang ada di dalam hewan dan juga penguraian kotoran hewan. Yang kelima, limbah rumah tangga. Banyak dari limbah rumah tangga dibakar atau ditimbun di tempat pembuangan akhir, terutama di kota-kota besar. Saat ini, limbah rumah tangga dikubur dan dibiarkan. Mereka akan menghasilkan gas metana serta karbon dioksida. Yang keenam, limbah industri. Berbagai industri seperti pabrik semen dan penambangan batu bara menghasilkan karbon dioksida. Bagaimanakah proses terjadinya efek rumah kaca? Dalam rumah kaca atau greenhouse yang digunakan dalam budidaya terutama di negara yang mengalami musim salju atau percobaan tanaman dalam bidang biologi dan pertanian, energi matahari atau panas yang masuk melalui atap kaca sebagian dipantulkan keluar ke atmosfer dan sebagian lainnya terperangkap di dalam greenhouse sehingga menaikkan suhu di dalamnya. Dampak rumah kaca bagi kehidupan. Yang pertama yaitu suhu permukaan bumi naik. Seperti pembahasan sebelumnya, saat gas rumah kaca meningkat, udara panas akan terperangkap. Hal ini meningkatkan suhu permukaan bumi. Yang kedua, tingkat permukaan air laut naik. Suhu bumi yang semakin panas berdampak juga ke es kutub utara dan selatan. Es ini akan mencair dan meningkatkan permukaan air laut. Hal ini akan mengakibatkan berbagai pulau dan kota tenggelam secara perlahan. Yang ketiga, angin badai yang semakin buruk. Pemanasan global akibat efek rumah kaca dapat meningkatkan intensitas badai seperti angin topan. Secara ilmiah, angin badai ini berhubungan dengan suhu air laut. Badai ini hanya terbentuk jika suhu laut berada di atas 26,51 derajat Celcius. Udara yang panas tentunya dapat memperburuk badai tersebut.
Yang keempat, mempengaruhi pertanian dan peternakan. Suhu udara yang semakin panas memperpanjang musim tanam dan mulai memunculkan berbagai penyakit dan serangga yang berakibat negatif untuk tanaman. Sama halnya dalam industri peternakan, pemanasan global ini mengubah reproduksi metabolisme dan berbagai penyakit pada hewan ternak. Cara menanggulangi efek rumah kaca. Cara menanggulangi efek rumah kaca yang pertama yaitu hemat energi listrik. Gunakan pemakaian listrik seperlunya saja. Dengan begitu, kita sudah berkontribusi dalam mengurangi pemakaian batu bara yang bisa menimbulkan emisi gas karbon dioksida di udara. Yang kedua, beralihlah dari pupuk non-organik ke pupuk organik. Peningkatan hasil pertanian tidak harus selalu berbasis pupuk kimia atau non-organik. Jika mampu menggunakan pupuk organik dengan kadar yang optimal, hasil pertanian juga bisa melimpah. Jika pemakaian pupuk non-organik bisa dikurangi, maka emisi gas 2O juga akan berkurang juga. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan mungkin masih jarang ditemukan di Indonesia. Contoh saja bahan bakar ramah lingkungan adalah panel surya dan bahan bakar listrik. Bahan bakar tersebut dikatakan ramah karena tidak menghasilkan polutan yang berbahaya bagi lingkungan. Yang keempat yaitu mengolah limbah peternakan. Limbah merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca, terlebih limbah peternakan. Untuk mengurangi emisi karbon dioksida maupun metana, limbah bisa diolah menjadi biogas. Biogas ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Yang kelima yaitu menggalangkan reboisasi. Penanaman kembali hutan yang telah ditebang merupakan salah satu solusi untuk mengatasi emisi gas rumah kaca di udara. Seperti kamu ketahui, bahwa tumbuhan akan menyerap karbon dioksida dan uap air sebagai bahan baku fotosintesis. Yang keenam, batasi penggunaan plastik. Plastik merupakan senyawa polimer yang sulit tergradasi di dalam tanah. Untuk mengurangi limbah plastik di dalam tanah, salah satu cara termudah adalah dengan membakarnya. Pembakaran itu akan menghasilkan gas karbon dioksida dalam jumlah besar. Untuk itu, batasi penggunaan plastik dengan cara membawa botol air minum sendiri atau membawa tas kain saat berbelanja. Cara meminimalkan efek rumah kaca. Yang pertama, menggunakan angkutan umum. Dengan menggunakan angkutan umum, kita telah turut serta membantu mengurangi emisi karbon yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor pribadi Anda. Tetapi, jika memang benar-benar harus menggunakan mobil, maka gunakanlah mobil listrik. Yang kedua, menghemat energi. Matikan dan cabut kabel peralatan listrik di rumah jika tidak digunakan, serta jemurlah pakaian dengan panas matahari. Jangan menggunakan mesin pengering, karena membuang-buang bahan bakar fosil untuk konsumsi listrik. Yang ketiga yaitu kurangi makanan daging dan mulai menjadi vegan. Pengolahan daging merah akan menghabiskan banyak emisi gas rumah kaca daripada mengolah daging ayam. Buah-buahan, sayur-sayuran, dan sereal jika terasa sulit untuk melakukan, kita bisa mengurangi mengonsumsi daging setidaknya 1 hari dalam seminggu. Yang keempat, daur ulang. Bagaimanapun, daur ulang lebih sedikit dalam mengonsumsi energi daripada memproduksi dari awal. Hal ini berlaku juga untuk air. Kita harus menyimpan dan mendaur ulang air sembari berusaha untuk menampung air hujan. Yang kelima, beritahu dan ajarkan ke orang lain. Kita bisa memberitahukan dan menyebarkan pengetahuan tentang perubahan iklim sekitar kita dan ikut bergabung dengan komunitas-komunitas untuk menyebarkan cara mengurangi pemanasan global kepada orang lain. Nah,
Oleh sebab itu, mari kita mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan dan memperhatikan lingkungan sekitar kita dengan mereboisasi lingkungan yang sudah gundul seperti gunung, bukit, agar pemanasan global semakin tidak memarak. Nah, dari video tadi, kita sudah belajar banyak materi tentang pemanasan global, serta efek apa saja sih yang didapatkan dari efek rumah kaca. Sekian video dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf, sampai jumpa.